Ya, oke. Saya akan bicara mengenai ini ya, konsep keselamatan Kristen ya. Konsep keselamatan Kristen yang benar ya. Nah, kita baca di Efesus 2 ya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Nah, ini ayat yang terkenal. Saya nggak pakai satu ayat untuk jelasin konsep iman Kristen ya. Cuma ini salah satunya di sini. Dan nanti kita bisa belajar dari banyak ayat. Cuma ya banyak orang pakai ayatnya di sini. Cuma tafsirannya banyak banget. Makanya kita jangan sampai salah tafsir di sini. Ya, saya bacain ya. Saudara bisa buka juga di Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, saya baca ayat 8 sampai 9 dulu. Nah, banyak orang tuh begini, mengatakan bahwa kita diselamatkan karena apa? Nah, dia langsung jawab karena nih. Mereka langsung jawab karena ini, iman. Kelihatan nggak ya di situ? Karena iman. Nah, jadi nanti baru deh karena imannya ini bisa ditafsirin apa aja deh, macam-macam. Karena imannya bisa, kalau orang-orang kayak karismatik atau Armenian, saya bilangnya Armenian aja yang lebih aman. Kalau orang karismatik kadang-kadang suka ngaku Armenian soalnya. Itu dia bisa bilang bahwa iya, iman itu menyelamatkan. Tapi jangan lupa, bukan hanya iman. Iman di sini konteksnya percaya ya. Maksudnya kata dia iman hanya percaya, iman juga harus ditambah perbuatan, plus perbuatan. Nah, gini ya maksudnya. Iman plus perbuatan ini konsep Armenian ya. Nah, ini ini bisa Armenian sendiri banyak pengembangan ya. Mungkin dia bisa bilang di sini 100% ya, boleh-boleh aja lah, tapi konsep dia tetap begini pokoknya. Pokoknya konsep dia harus ada iman, ada perbuatan. Tafsiran bisa bermacam-macam. Armenian misalnya bisa dia bilang, "Oh enggak, kami cuma percaya iman doang kok." Nah, tapi maksudnya apa? Di dalamnya ada perbuatan dan lain-lain lah. Pokoknya dia nggak pernah lepasin keselamatan itu dari perbuatannya. Nah, nanti kita juga lihat ya, Alkitab juga sebenarnya bilang begitu, tapi perbuatan siapa masalahnya gitu. Perbuatan Yesus kalau di sini, maksudnya bukan perbuatan manusia ya. Selamat itu ya itu. Ya ini kita bahas di sini ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita baca di Efesus 2 ayat 8 ini, sebab karena kasih karunia. Ini ayatnya udah jelas banget, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi gini, konsepnya gini. Kita diselamatkan itu bukan oleh iman, tapi oleh, nah ini, kasih karunia. Kita diselamatkan itu oleh kasih karunia, oleh iman. Nah itu oleh itu adalah melalui, itu sarana, melalui iman. Iman itu hanya sarana ya. Iman itu bukan syarat kita diselamatkan, tapi yang membuat kita diselamatkan itu kasih karunia Tuhan. Jangan confuse di sini, jangan kebalik ya. Banyak orang bilang kita selamatkan karena iman. Ini ngaco, salah. Alkitabnya nggak ngomong gitu. Alkitabnya bilang bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Oleh iman, imannya berarti sarana. Jadi stop ya untuk bilang, ayo mari beriman supaya diselamatkan. Enggak ya. Jangan salah ya, maksudnya saudara kalau pikir ya iman kita bisa menyelamatkan atau ya iman itu kan variasi macam-macam ya. Saudara bisa pikir iman kita iman dari Tuhan dan lain-lain, tapi tetap apapun itu kalau saudara pikir iman kita bisa menyelamatkan, yang padahal itu hanyalah anugerah, hanyalah sarana, itu ini ya merusak Efesus 2 ayat 8 ini. Sebab Efesus 2 ayat 8 ini gak pernah mengatakan bahwa iman itu sebagai membuat kita diselamatkan. Tetapi itu hanya sarana. Yang membuat kita diselamatkan adalah kasih karunia Allah, kasih karunia. Nah, kalau kita bacanya begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu aja udah gak nyambung ya. Pertama, kalau iman
iman itu bisa hasil usaha kita. Meskipun ya saudara juga bisa bilang iman kan hasil pemberian Allah seutuhnya. Nah kalau pembacaannya seperti itu ya berarti kita harus percaya bahwa keselamatan itu ya kasih karunia, bukan iman. Ngerti nggak saudara? Jadi bedanya gini loh. Kalau saudara percaya keselamatan itu oleh iman, yang iman di sini konsepnya adalah seluruhnya pemberian Allah, otomatis keselamatan itu bukan oleh iman, tapi oleh kasih karunia. Tapi kalau saudara percaya bahwa keselamatan itu oleh iman, iman di sini adalah ya plus perbuatan itu, ya udah. Yang Paulus bilang itu bukan hasil usahamu, saudara boleh bilang itu hasil usaha saya. Kontras ayatnya ya. Kan Paulus bilang itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya yang adalah pemberian Allah itu apa? Sebuah kasih karunia. Ini Pak, bukan hanya itu, tapi kasih karunia ya. Jangan lupa plus imannya, plus sarananya dikasih. Nah, ininya dikasih, semuanya dikasih. Jadi kalau saudara nih, banyak orang kan kasih ilustrasi gini. Ya, tujuannya itu adalah misalnya ke Bogor. Bogor itu sebagai keselamatan. Nah, saudara kan nanti ada orang jelasin misalnya, saudara kan harus naik angkot misalnya gitu. Angkot itu sarana ya, kayak imannya gitu. Ini kasih karunianya, KS ya, kasih karunia, ini iman. Nih, lihat ya. Jadi tujuannya ke Bogor, selamat. Iya, tapi saudara kan harus naik angkot supaya bisa ke Bogor, misalnya atau naik mobil atau naik apa terserah. Jadi apa? Ya saudara harus naik angkot ini, usahain naik mobil ini, dan lain-lain. Kata orang gitu ya. Nah itu enggak ya. Efesus 2 ayat 8 itu enggak pernah ngomong kayak gini. Efesus 2 ayat 8 tuh ngomongnya begini. Keselamatan tuh di Bogor. Sarananya naik angkot, naik dan lain-lain itu sebenarnya enggak terlalu penting-penting amat. Naik apaan kayak enggak terlalu penting-penting. Iman tuh enggak terlalu penting-penting amat. Nah, tapi yang enggak terlalu penting-penting amat ini sebagai sarana ini juga dikasih karunia oleh Allah. Jadi maupun di sininya dikasih karunia oleh Allah. Jadi manusia ngapain dong? Manusia emang gak perlu ngapa-ngapain untuk selamat. Masalahnya itu jawabannya. Manusia gak perlu ngapa-ngapain untuk selamat. Nah, makanya Paulus bilang itu bukan hasil usaha kita. Kok gitu aneh dong. Yang aneh saudara, orang Alkitab bilang itu pemberian Allah, kenapa saudara bilang masih mau melakukan sesuatu untuk keselamatan? Kan aneh gitu. Alkitab kita udah jelas katakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia. Makanya jangan ayat 9, makanya itu bukan hasil pekerjaanmu, makanya jangan ada orang memegahkan diri. Tapi saudara pengennya keselamatan itu saya mau berbuat sesuatu nih buat Tuhan gitu. Nggak akan sampai, perbuatan kita tuh nggak akan sampai kepada Allah karena kita tuh udah rusak. Nah, namanya rusak total itu orang bukan berarti nggak bisa beragama lagi ya, saudara jangan salah. Ya, total depravity itu orang bisa berbuat baik, bisa beragama, bisa bahkan seakan-akan mencari Tuhan ya, bukan seakan-akan, benar-benar mencari Tuhan gitu. Tapi bukan cari Tuhan yang benar ya. Satu, bukan cari Tuhan benar. Tidak akan sampai pada agama yang benar, tidak akan sampai pada kerinduan hati yang benar pada Tuhan. Enggak. Makanya mereka, kalau orangnya rusak, total depravity, bukan orang, semua kita rusak. Nah kita enggak akan bisa sampai pada Allah kecuali anugerah ini. Anugerah ini itu, nih, rusak total tuh bukan berarti kita rusak semua, jahat semua, enggak. Rusak total tuh yang seperti video saya sebelumnya ya. Saya bilang yang kristolapsarianisme, kalau saudara nonton ya, yang saya pakai ini juga di mobil. Jadi makanya konsep kekristenan tuh nggak gini loh, nggak hanya ketika Tuhan itu menolong saudara di tong sampah gitu, enggak, bukan. Saudara bukan hanya di tong sampah, saudara ada di mimbar gereja, di tempat yang besar, jadi orang kaya, orang intelektual dan lain-lain, itu saudara tuh butuh belas kasihan Tuhan. Jadi saudara butuh belas kasihan Tuhan tuh bukan hubungannya karena saudara gembel. Bukan. Saudara kaya, saudara makmur, saudara hidup sehat, anak-anak saudara baik, saudara butuh pertolongan Tuhan.
Saudara butuh belas kasihan Tuhan untuk selamat. Ya, jadi konsepnya jangan pikir, itu mah buat orang-orang sampah masyarakat. Kalau saya kan setengah sampah masyarakat lah. Kalau saya masih baik lah orang. Nah itu makanya ya, orang kalau kata Martin Luther gini, orang kalau belum ngerti dirinya bejat banget gitu, bejat benar-benar bejat gitu, dia nggak akan butuh pertolongan Tuhan. Nah ini boleh kita tafsir ya sebagai dalam arti ya kita nggak harus melakukan kebejatan yang sampai sehancur-hancurnya baru kita sadar, itu bukan. Gini loh, orang kalau misalnya nggak pernah membandingkan dirinya dengan, jadi saudara, kita kan sering menipu diri ya, orang kita banding, tapi banding yang kita pilih gitu ya, banding yang kita pasti menang gitu. Kita banding, wah hidup gue hebat juga ya. Tapi bandingnya sama ini sebesar ini, lu bandingin sama segini gini. Tapi lu nggak pernah bandingin sama yang lebih besar gitu, misalnya lebih besar, lebih hebat gitu. Enggak, lu bandingin sama yang kecil terus. Jadi kita pikir gitu, hidup kita tuh di atas gitu. Sebenarnya nggak ada orang yang hidup di atas, karena di atasnya dia kan masih ada atas tuh. Tapi dia nggak pernah lihat di atasnya lagi. Di atasnya dia ada malaikat bahkan gitu kan, yang nggak pernah ini. Di atas malaikat ada Tuhan ya, saudara. Makanya tuh malaikat juga butuh pertolongan. Nah ini makanya kalau banding yang sesuai. Pertama, banding yang minimal banget sederajat. Nah sederajat ini terus kita bisa lihat lagi banding ada di atas lagi. Jadi gitu ya, kalau saudara membandingkan diri saudara bukan hanya dengan orang-orang bawah, tapi sederajat atau bahkan di atas saudara, manusia aja, saudara akan minder kan, butuh pertolongan dan lain-lain. Nah saudara bandingin sama Tuhan. Nah saudara seperti ini doang nih dibandingin sama Tuhan gitu, jauh lebih besar. Nah itu makanya kita hidup ini perlu pertolongan Tuhan. Hidup ini adalah anugerah. Dikatakan bukan hasil usaha kita, tapi pemberian Allah. Bukan pekerjaan kita, jangan membanggakan diri. Kalau keselamatan ada usaha kita sedikit aja, kita boleh kok membanggakan diri. Kamu silakan membanggakan diri. Nah ayat 10. Nah ayat 10 ini juga sering disalah mengerti ya. Kita udah ngerti tadi ya, oh keselamatan tuh anugerah ya. Jadi saya tuh gak ngapa-ngapain ya berarti ya. Unik juga ya, agama Kristen ngajarin kita gak ngapa-ngapain ya. Emang iya gak ngapa-ngapain? Gak ngapa-ngapain kenapa? Gak ngapa-ngapain karena bukan Tuhan ngajarin kamu malas gak ngapa-ngapain. Bukan. Gak ngapa-ngapain karena perbuatan apapun di dalam diri kamu gak akan bisa menyelamatkan. Itu karena ya kamu mau usaha semaksimal mungkin mencari Allah pun gak akan bisa sebelum Allah yang mencari kamu gitu, memungut kamu dari tong sampah. Gak ngapa-ngapain bukan karena Kristen ngajarin males ya, yang gratis-gratis itu gak ngapa-ngapain. Bukan. Paulus buktinya, Paulus tuh cari Allah tuh habis-habisan. Dia bukan orang malas saudara, dia benar-benar guru dan lain-lain. Dia ibaratnya kalau sekarang ya dokter profesor ya lewat lama dia. Dokter profesornya kadang-kadang masih ngaco gitu. Paulus enggak gitu, dia taat Taurat habis-habisan gitu. Dia bukan hanya ini ya, bukan hanya ngemeng doang, dia hanya pelaku Taurat, bayangin. Tetap dia nggak dapat Allah yang benar gitu. Nah saudara bayangin kalau saudara dokter, profesor atau apapun, saudara cuma kadang-kadang bisa eksposisi Alkitab, kadang-kadang juga nggak beres eksposisinya, lakuin juga setengah-setengah. Terus apa yang bisa diandalkan gitu kalau mau pakai perbuatan ya, mau pakai sikap perbuatan. Sama Paulus saja kita kalah gitu. Paulus tuh udah melakukan habis-habisan sama kita belajar habis-habisan Tauratnya. Nah makanya gitu, gini loh, orang yang diselamatkan itu bukan orang-orang yang males-malesan, dalam arti gini loh. Kadang-kadang makanya kita di dalam anugerah Tuhan ya, saya nggak generalisasi semua orang pasti begini ya. Di dalam anugerah Tuhan, ini juga dalam anugerah Tuhan. Orang sebelum diselamatkan, sebelum ketemu Tuhan yang benar, dia tuh habis-habisan cari Tuhan juga gitu. Tanda kutip ya, itu pun dianugerahkan Tuhan. Cari Tuhan habis-habisan gitu. Tapi ada orang Pak dalam hidupnya yang malas-malesan, ke gereja juga malas-malesan, masih itu dianugerahkan keselamatan. Bisa jadi juga emang enggak, betul. Bisa jadi benar kata kamu enggak, mana mungkin. Kalau gitu Tuhan gak adil kok. Bener kayak gitu, bisa jadi juga gitu. Tapi bisa jadi juga memang kamu gak ngelihat gitu. Tapi dia di dalam batinnya tuh mencari gitu. Kita kan gak boleh ini ya, generalisasi orang tuh cari tuh pasti ke gereja gitu. Soalnya jangan pikir ya orang ke gereja tuh pasti cari Tuhan gitu. Orang ke gereja tuh bisa cari banyak hal ya. Cari uang. Banyak orang ke gereja manfaatin orang Kristen ya. Karena orang Kristen katanya kasih, cari uang di sana gitu. Cari apalah, cari pertemanan, cari lingkungan,
mungkin cari hati gitu, cari hati, perasaan, kondisi supaya hidup saya nyaman, nggak rasa bersalah, saya punya Tuhan dan lain-lain. Tapi dia nggak pernah cari Tuhan habis-habisan gitu. Nah itu makanya dalam anugerah Tuhan saya percaya orang-orang yang ini bukan masukin ke perbuatan kita ya, bukan gitu loh. Saya percaya dalam anugerah Tuhan tuh orang tuh sebelum diselamatkan tuh ini dalam batinnya tuh, dalam batin ya. Kalau dalam batin berarti bukan hanya fenomena, dalam batin bergelut habis-habisan dengan Tuhan gitu. Ini cari habis-habisan gitu. Pas cari nggak ketemu. Baru kamu tahu. Pada akhirnya kamu yang ditemukan Tuhan, bukan kamu menemukan Tuhan. Nah itu ya. Nah itu konsep keselamatan Kristen. Akhirnya kita tahu ya. Seberapa hebat pun kita mencari Tuhan, kita nggak akan ketemu. Makanya konsep keselamatan kita Kristen apa? Nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapainnya begitu ya. Saya udah capek-capek jelasin, jangan ditarik lagi. Oh males ya nggak ngapa-ngapain. Itu agak-agak aneh ya. Mendingan close aja video ini kalau nggak mau belajar. Nah ini ayat 10 ya. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tadi kan kita udah diselamatkan. Diselamatkan juga karena anugerah, kasih karunia. Di ayat 10 dikatakan itu nih ya, ibaratnya pembacaannya jangan titik ya, masih terus. Nah, tapi di sini ayat banyak penafsiran salah ya. Karena kita ini ayat 10 karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kok jatuh ya. Oke, sorry. Oke. Itu bentar. Oke, ini yang miring. Oke. Tadi jatuh, sorry. Nah, ini. Ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, ini kompleks memang ya. Ini ayatnya kompleks. Kompleksnya gini pertama. Kamu udah diselamatkan. Terus kamu ngapain? Kata pendeta-pendeta banyakan ya, saya nggak generalisasi ya, nggak semua pendeta begini, cuma banyak pendeta yang ngomong gini, ya keselamatan emang gratis, udah sekarang saatnya melakukan perbuatan baik itu usaha kamu, kalau keselamatan itu usaha Tuhan dan lain-lain. Nah ini saya nggak bilang semuanya salah ya, cuma ini setengah konsepnya, karena Alkitab nggak ngomong gitu. Alkitab tuh ngomongnya gini, karena kita ini buatan Allah, ingat kita ini buatan Allah. Nah kalau buatan Allah itu ngapain? Kalau buatan Allah tuh ini, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini koma ya saudara, ini koma, bukan titik, koma. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini masih titik baru. Nanti ayat terakhir bisa jelasin lagi. Titik. Jadi konsep keselamatan Kristen tuh gini. Bukan hanya keselamatannya yang gratis, tapi ya ini. Perbuatan pekerjaan baik manusia pun ini dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya mungkin dengar ini gimana ya, jadi saya ngapain selama hidup ini, semuanya udah siapin Allah gitu. Saya ngapain ya? Saudara melakukan aja udah gitu ya, karena udah dipersiapkan Allah sebelumnya gitu. Lah kalau gitu ngapain saya melakukan? Ngapain ini ya, maksudnya ngapain saya capek-capek melakukan, orang udah dipersiapkan Allah sebelumnya. Lah kalau sudah dipersiapkan Allah sebelumnya, maka saudara bisa melakukan. Kalau belum dipersiapkan Allah sebelumnya, saudara nggak bisa melakukan. Ilustrasinya apa ya? Ilustrasi sih banyak. Cuma kadang-kadang ilustrasi itu bisa distraksi kita gitu. Ilustrasi itu misalnya gini. Tapi ilustrasi terbatas ya saudara. Misalnya gini. Saudara itu udah dijodohin. Misalnya gitu. Dijodohin pastinya bukan dipaksa ya, dijodohin secara sukarela dan saudara mau. Dan saudaranya mau ini juga udah dipersiapkan sebelumnya. Nah ini agak bingung kan. Jadi karena ini kan ilustrasi yang terbatas. Sudah mau juga dan saudara menikah. Terus kata saudara, ngapain gue menikah? Kalau udah ditetapkan sebelumnya dan lain-lain lah pakai itu, ya gue nggak usah ngapa-ngapain aja. Ya kalau lu nggak ngapa-ngapain nggak akan terjadi juga gitu. Ya berarti tetap ada usaha gue dong. Bukan ada usaha lu. Tapi butuh lu. Tapi bukan usaha lu, ngerti gak? Butuh lu tetap gitu. Itu bukan usaha. Kamu hadir di pernikahan itu, tapi bukan usaha kamu. Pernikahan itu ya udah dirancangkan Tuhan. Ya tapi kalau saya nggak mau, nih persoalannya dalam sejarah Alkitab kamu nggak mungkin nggak mau. Oh saya dipaksa dong.
Nah persoalannya juga kamu nggak terpaksa. Oh kok aneh, lebih aneh kamu yang nanti nggak baca Alkitab terus bikin konsep-konsep sendiri, itu aneh. Kalau kata Alkitab begitu masalahnya. Nah karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah ini yang diciptakan Allah sebelumnya. Ya, nah terus titik. Lanjut. Iya mau. Iya mau. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Bayangin ya saudara, ini keagungan Alkitab ya. Ini kan saudara pikir kalau udah ditetapkan, ngapain diperintahkan lagi? Ya dong. Kalau udah diperintahkan, ya gak perlu ditetapkan lah. Kalau udah diperintahkan ya udah kita jalani. Ngapain ditetapkan gitu? Ya kalau ditetapkan gak usah diperintahkan. Kalau diperintahkan gak usah ditetapkan. Gitu kan? Konsepnya gitu kan? Kalau mama saudara misalnya bilang, ayo makan. Terus dalam ya kehendak ini ya mama saudara udah tetapkan bahwa saudara pasti makan. Enggak perlu ngomong lah, gue juga udah pasti makan gitu kan? Enggak, Alkitab masalahnya enggak gitu loh. Alkitab tuh gini, saudara udah ditetapkan, saudara diperintahkan. Gitu. Di sini ya, perbuatan baik saudara sudah ditetapkan dari awal sampai akhir, udah, saya percaya udah. Dan kalau ada pendeta-pendeta yang naif bilang enggak, ya udah suruh baca aja ayat ini, terus tafsir mau ditafsir apa ayat ini terserah saudara, suka-suka saudara ya tafsir. Tapi nggak suka-suka ya, di pengadilan Allah saudara nggak akan suka-suka, saudara harus bertanggung jawab dengan tafsir saudara. Nah setelah ditetapkan ini diperintahkan. Nah untuk apa ada perintah? Untuk dilakukan. Ngapain ditetapkan? Untuk kita tahu. Makanya supaya kita tahu, nanti kita nggak sombong, kita yang di ayat 9 lagi balik. Karena itu bukan hasil usaha kita, supaya kita jangan membanggakan diri. Ini jelas ya, saya jelasin nggak bisa lebih nggak jelas lagi loh saudara. Saudara kalau nggak terima, ya udah mau jadi apa gitu. Penjelasannya kurang jelas apa gitu. Nah saudara kalau kurang jelas ya komen lah di bawah. Tapi komennya gini loh, komen yang mau ngerti gitu, bukan komen yang dari awal nolak. Kalau dari awal nolak ngapain saudara nanya? Itu capek-capekin saya saudara. Hidup ini juga udah capek, ngapain dibikin capek lagi ya. Kalau saudara mau nolak, ya pakai ajaran yang lain silakan. Lihat gini saudara, lihat kekonsistenannya gitu. Lihat di Alkitab mana penafsiran yang lebih jujur gitu. Jujur dengan bingung tuh beda saudara. Kita bisa tafsir ini bingung nih, kadang-kadang ajaran Kristen bingung. Tapi kita bisa jujur loh gitu. Yang masuk akal tuh nggak selalu benar ya saudara. Saudara pikir ini lebih masuk akal. Allah kan nggak punya apa ya, misalnya nggak mungkin lah Allah begitu. Kalau udah nggak mungkin Allah begitu ya udah, saya juga akan bilang kamu juga nggak mungkin begitu, sama aja. Nah ini ya, makanya saudara, pertama saya bikin singkat kesimpulannya. Pertama, ajaran Kristus mengatakan bahwa keselamatan itu bukan dari iman ya. Iman itu sarana, tapi dari kasih karunia Allah. Ada perbuatan, tapi ingat bukan perbuatan manusia. Kita bisa baca ini dalam perbuatan ya, tapi perbuatan Allah, perbuatan Yesus. Jadi keselamatan tuh nggak pernah kosong ya. Oh iya, anugerah dari apa? Dari perbuatan Yesus, dari penebusan Yesus, itu anugerah namanya. Ya, jadi iman tuh saudara boleh bilang ya keselamatan adalah iman plus perbuatan. Tanda kutip, perbuatannya adalah perbuatan Yesus, bukan perbuatan kita. Nah kedua, setelah itu masuk ke dalam perbuatan baik. Banyak orang pendeta bilang kalau udah diselamatkan ya udah sekarang saatnya saudara berbuat baik ya udah pakai kekuatan saudara sendiri. Enggak, itu pun sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Makanya hidup ini sepenuhnya dari A sampai Z itu anugerah, bukan anugerah dari 0 sampai 50%. 50%-nya sampai 100 ya lagi saudara berjalan sendiri. Kalau kayak gitu saudara nggak akan bisa berjalan dari 50 ke 51% aja nggak akan bisa. Karena hidup ini saudara kita tuh udah hancur, udah rusak. Seperti yang saya bilang tadi, sudah rusak. Rusaknya tuh bukan hanya saudara rusak setiap hari kelabing, setiap hari misalnya nyuri, bukan gitu. Saudara rusaknya bahkan di dalam kehidupan saudara yang paling terbaik. Di dalam kantor saudara yang mungkin saudara paling cemerlang, saudara rusak gitu. Di dalam altar gereja yang paling hebat gitu. Di dalam hal-hal yang saudara banggakan, saudara rusak. Nah, kita perlu anugerah Tuhan itu bukan hanya saat kita hancur, tapi saat paling terbaik hidup kita. Nah ini bedanya ajaran Kristen sama ajaran agama lain ya. Ajaran agama lain tuh gini, gue butuh Tuhan, tapi nanti kalau Kristen, gue butuh Tuhan sekarang dan selamanya. Dari
titik lahir, dari sebelum lahir bahkan kita butuh anugerah Tuhan sampai kita mati, sampai di surga nanti. Kata Jonathan Edwards, kita butuh anugerah Tuhan. Saudara bayang ya, ini ajaran kekristenan ya, ini ajaran yang agung, ajaran yang dimana Kristen ada Tuhan, bukan ateis. Kalau ateis itu kadang-kadang nggak perlu Tuhan. Kalau ateis itu Tuhan butuh, gue butuhin saat emang gue butuhin, itu ateis namanya. Nah, tapi banyak orang ya ngakunya Kristen tapi dalamnya ateis ya. Entah ateis, setengah ateis, seperapat ateis, sepertiga ateis, saya nggak tahu ya. Pokoknya seperti itu ya. Saudara kalau lihat ada orang ngajar gitu tapi nggak meninggikan Tuhan gitu, itu sama aja pengajaran ateis, saudara. Meskipun dalamnya Kristen, tentu dia bilang dia adalah pendeta, dia nggak mungkin dia bilang dia dukun gitu, enggak. Saudara nggak mau dengar nanti kalau dia bilang dukun. Oke, kira-kira gitu ya. Kalau saudara nggak ngerti, silakan tanya, silakan komen. Silakan share ini kalau saudara terberkati, supaya yang lain juga terberkati ya. Supaya ini video juga banyak yang nonton. Oke?